Ngobrol bangsat. Keluarga. Ya wis gak apa. Ngobrol bangsat. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa ya, bentar lagi kita udah mau masuk bulan Ramadan. Ingat nanti di bulan Ramadan ada season spesial. Nama programnya apa guys? Ngabur bangsat. Ngabur bangsat. Ngabuburit bareng bangsat. Kita akan upload video setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, full selama 30 hari berturut-turut. Ya. Jadi pantengin aja, jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifin. Masa ada hampir 1000 subscriber di sini yang nonton paling banteng 300-400. Ayo guys, semangat nonton videonya biar tim ini lebih semangat ini. Oke, kita udah kedatangan bintang tamu jauh ini ya. Dari mana? Kita dari Malang. Malang. Dingin ya kalau Malang. Iya benar, apalagi di Batu. Di Batu. Kalau nggak dipeluk enggak. Enggak canda guys, canda. Iya, kenalan dulu nih dengan siapa namanya? Nama saya Dewa Isto Junior. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Turen Pelayaran di Malang tepatnya. Anak pelayaran ya. Ngapain nih jauh-jauh ke Malang? Aslinya Lampung kan? Iya, aslinya tetap di Lampung, lahir juga di Lampung. Nah, sebenarnya dulu ke Malang itu dari saudara ponakan saya. Dia kelas 3. Saudara keponakan saya, Iya. Pak D-nya, Om, Tante, Bude, Pak Le. Pokoknya silsilahnya banyak lah. Jadi ada ponakan saya, dia kelas 3, saya kelas 1. Bajunya keren kan, gua pakai spur, habis itu pakai baret, bajunya ketat gitu. Ya keren aja, terus akhirnya mau, tapi sama orang tua dulu nggak boleh. Suruh masuk SMA YP Unila dulu. Bukan SMA 16. Bukan. Padahal deket ya. Dulu disuruh SMA YP Unila, akhirnya ya udah kita nurut orang tua aja. Tapi lama-kelamaan ke orang tua ngomong, bener nak pengen sekolah di Malang? Ya bener, akhirnya ditelepon pihak sekolah, akhirnya masuk aja tiba-tiba. Entah kenapa Allah itu memberikan hidayah orang tua saya untuk saya masuk sana. Apa tuh yang bisa di-sharing tuh dari sekolah pelayaran? Jadi teman-teman yang biasanya tahu sekolah pelayaran itu keras gitu ya, itu sebenarnya enggak sih. Kita di sana itu memang benar diajarin untuk kita menjadi orang yang tegas ya. Tegas apa tegas? Gas nih sama aja sih ya. Terus memang fisik kita jogging 12 menit, terus push up minimal satu hari itu kalau pagi 30, siang 30, sore 30 kan hampir 100 tuh ya. Satu hari yang minimal segitu. Terus briefing, kita ada kesalahan dikit, kita briefing. Jadi kita tahu kesalahan kita itu apa. Soalnya kenapa? Ibaratnya misalnya saya jurusan nautik ya. Jurusan kita itu banyak-banyak. Ada nautik. Apa itu nautik? Nautik itu bagian dek. Ibaratnya nanti kalau seandainya sudah pangkat tertinggi itu nanti kita jadi kapten di kapal. Nah, kalau kita di bagian kapal, kalau kita nggak dimarahin sedikit, kita ada kesalahan sedikit kan, kalau di kapal nggak mungkin kita jatuhnya ke darat ya, pasti jatuhnya ke laut. Makanya itu kita ada briefing kayak gitu. Jadi kita diminta, kita dibuat untuk tegas. Tapi Malang ini jauh dari laut. Iya, Malang kita prakteknya di Juwana. Di Juwana itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, selama 6 bulan, saya 6 bulan di laut 6 bulan. Itu KKN gitu ya, program KKN. Iya, benar. Jadi 6 bulan di laut, di Selat Kalimata sama Selat Makassar. Selat Makassar. Iya. Itu ngapain tuh kalau KKN-nya? Ya, kita itu dulu deh, cerita basicnya dulu ya. Iya. Kalau sekolah pelayaran tuh yang dipelajari apa sih? Sekolah pelayaran kita belajar tentang navigasi di atas kapal seperti radar, terus nanti ada echo sounder atau alat pendeteksi ikan, terus nanti ada perencanaan pelayaran. Jadi kita itu juga punya peta sendiri, bukan peta darat. Iya. Kita punya peta laut. Dan setelah itu kita belajar yang namanya bangunan dan stabilitas kapal. Kenapa sih kapal itu bisa ngapung di laut? Itu kita belajar itu, dan kita belajar bagian-bagian kapal juga. Kalau di sekolah SMK 2 ya? SMK Negeri 2 Turen. Itu jurusannya memang semuanya pelayaran? Enggak, ada perikanan juga. Ada teknologi juga. Kita campur di sana. Jadi ada nautik, TKPI itu pelayaran. Perikanannya APHPI, TPHP, sama ada TKJ, MM, sama TKR. Kalau fokusnya di sekolah sana nanti larinya ke militer atau ke
perairan secara umum. Bisa kita ke militer, banyak senior saya yang jadi polairut, polisi, terus angkatan laut, angkatan darat, ada bahkan juga ada yang di bea cukai. Setelah lulus dari SMK itu biasanya jurusannya kemana? Kalau misalnya mau lanjut. ada sekolah kedinasan nggak sih? Ada Politeknik Pelayaran Surabaya. Politeknik. Selain Politeknik, STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan, kita bisa. di Unila juga ada ya? Ada Jurusan perikanan. Unila ya. Di Umitra yang belum ada ya. Jadi kalau kuliah di Umitra aja. Kalau mau kuliah ekonomi sama kuliah bisnis, terus kuliah kesehatan sama kuliah komputer itu di Umitra aja. Tapi kalau jurusan kelautan perairan belum ada. Jadi gitu ya. Iya. Belajar teknik navigasi kapal secara keseluruhan. Iya betul. Jadi kalau misalnya lulus dari sana bisa langsung kerja di kapal atau Bisa langsung kerja di kapal. Jadi kerja di kapal itu kita punya sertifikat keahlian. Kalau saya masih punya BST, AFF, SAT sama buku pelaut. Jadi minimal itu kita bisa kerja, yaitu. Nanti ada lagi, masih banyak jenjangnya. Apalagi kalau kita mau ada nanti ANKAPIN atau ANT, itu ada. apa sih serunya kuliah? Sekolah di sekolah pelayaran. Seru aja. Kita yang pertama ya kak ya. Gue itu nggak pernah yang namanya tegas gitu ya. Kayak marah-marah di depan umum atau ahli berbicara di depan umum itu nggak pernah. Tapi di sana kita diajarkan untuk Public speaking. Iya, public speaking. Alhamdulillah saya di sana dulu kan nggak terkenal ya. Saya nggak tahu siapa-siapa dan saya nggak dikenal sama siapa-siapa. Sekarang alhamdulillah, insya Allah dari satu kelautan di satu sekolah saya, insya Allah kenal semua. Soalnya saya dulu punya prinsip gimana caranya saya dikenang di sekolah ini. Jadi alhamdulillah saya kelas 2 dari kelas 1 naik kelas 2 saya jadi kalau OSIS itu ada, tapi di sana staf batalion. Beda lagi. Saya kelas 2 jadi komandan Kompi C, baru kelas 3-nya jadi wakil komandan batalion. Mantap ya. Mantap. Jadi memang harus punya tekad. Kita harus punya tekad gimana caranya kita berhasil. Perantauan yang sukses. Iya, betul. Ini lagi libur ya? Iya, libur insya Allah. Berapa lama libur? Belum diperpanjang sih. Tapi masih libur lah. Masih libur sampai 20 April. Apa nih hal-hal lain yang bisa dibagi, pengalaman seru apa yang pernah didapat selama merantau ya. Yang pertama saya belajar mandiri banget. Belajar gimana cara emang hemat uang. Kalau di sana asrama atau ngekos? Ngekos. Jadi bagaimana caranya menghemat uang, bergaul dengan sesama, bergaul dengan teman-teman. Apalagi saya kan bebas ya kalau sudah lepas dari orang tua. Jadi gimana caranya saya mengontrol diri saya. Abis itu belajar mandiri di atas kapal itu susah banget. Beda daratan dengan kapal itu susah banget. Menyesuaikannya susah. Apalagi kapal kita 6 bulan di atas laut. Dan itu kita hanya sandar 4 kali, 3 kali kalau nggak salah dalam 1 bulan. Iya betul. Kita menyesuaikan ombak. Ya kita di sana itu fisik banget memang. Sinyal juga jarang. Iya sinyal juga. Jauh dari orang tua, pokoknya komunikasi juga jarang. Makanya saya merantau dari Malang ke Lampung gitu sekolah di sana. Saya juga belajar gimana caranya saya keluar negeri. Dan ya, juga karena ada insiden juga tuh ya, teman-teman di kalau saya nggak salah satu SMK juga sebuah pelayaran di wilayah Sleman ya. Yang sampai hari ini kasusnya itu masih belum. Ya mereka ikut pelayaran juga dari Tanjung Benoa Bali ya. Terus ikut yang kapal ikan juga lah seperti itu ke wilayah Indonesia Timur. Terus ya sampai hari ini mereka tuh dikabarkan hilang, ada sekitar 3 orang kalau saya nggak salah mereka tuh hilang. Terus sampai hari ini tuh belum diketahui dan sampai hari ini juga belum ada peran aktif dari pemerintah gitu ya. Ini tuh ngerinya kalau kita kerja di laut. Benar. Apalagi memang kalau ya benar tadi, kenapa kita dididik tegas dan dididik agak sedikit fisik? Karena kita itu jatuhnya nggak ke darat, kita langsung jatuh langsung ke laut. Sama halnya kita di sana. Saya itu di sana kuat di sana karena ada faktor pendorong. Entah dari doa dari orang tua ataupun semangat dari teman-teman. Jadi saya dulu pas jadi Wadan 1 itu. Wakil Komandan Batalion 1, saya dulu sudah hampir menyerah. Buat program apa saya sudah hampir menyerah, tapi ada teman saya mendorong. Gimana caranya saya harus kuat, semangat. Lu bisa, Wak. Lu bisa, lu pasti bisa. Dan ya teman dekat lah.
teman dekat yang dulu kelas 1 kelas 2 nggak dekat, hanya kelas 3 aja dekat dengan dia. Jadi tapi Allah ngasihkan dia ke saya, mungkin dia ngasih semangat ke saya juga gitu. Ngasih gimana nih? Ngasih. Boleh dah ya, kalau ada teman-teman kita yang di luar sana, teman-teman bangsat yang pengen juga punya cita-cita untuk sekolah atau kuliah di luar sana, apa nih tip yang bisa dibagi? Tip yang bisa menjadi seorang menjadi perantauan. seorang perantau. Ya siap jauh dari orang tua. Siap jauh dari orang tua, terus siap ibaratnya siap mandiri, yang biasanya uang sekarang. Iya, diwadain sekarang mandi sendiri kan. Terus yang biasanya uang itu bener dipres 1 minggu 200.000. Gimana caranya kita harus menghemat uang. Jadi ya kita belajar menghemat juga. Jadi tipsnya juga itu. Terus semangat, jangan pantang menyerah, dan bagaimana kita mendapatkan hasil rantau itu dengan baik. Ada kisah-kisah sedih nggak sih jadi seorang perantauan? Ada, pasti ada. Coba cerita. Jadi sedihnya mah pas Lebaran Idul Adha tuh. Kan cuma libur paling 1 hari. Iya. Cuman pada saat sholatnya saja kan. Wah itu sedih banget tuh dengar takbir. Kita sendiri di sana, orang tua, keluarga semua ngumpul di Lampung. Tapi cuman saya sendiri yang di sana karena libur cuma 1 hari. Gimana namanya juga perantau? Nah itu juga mental kita bener yang namanya yang dibentuk jauh dari orang tua. Ada pengalaman unik gak sih selama merantau? Pengalaman unik itu kita banyak ketemu teman-teman yang beda banget. Beda banget sama yang di Lampung uniknya. Terus udah paling itu aja uniknya. Kok sekarang ngobrolnya bisa medok banget Jawa? Ya karena lingkungan semua Jawa. Pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Kayak kita di Lampung. Enggak kayak kita di Lampung pakai bahasa Indonesia ya. Di sana itu, tapi khusus sekolah saya ketika jam dinas itu ibarat jam sekolah. Itu nggak boleh namanya kita pakai bahasa Jawa. Harus pakai bahasa Indonesia. Jadi orang-orang yang Jawa sana masuk sekolah kita juga, sekolah saya itu juga sama aja. Keteteran juga ngomong bahasa Indonesia susah banget soalnya. Jadi medok juga bahasa Jawa. Jadi rata-rata di sana bahasa Jawa. Tapi ada juga kok orang dari luar Jawa. Banyak ya? Banyak juga yang merantau seperti itu. Bahkan ada teman saya itu 6 tahun dari SMP sampai SMA belum pulang sama sekali, di Sumbawa tempatnya. Sumbawa. Luar biasa. 6 tahun. Nggak pulang-pulang. Iya betul sekali. Mantap lah. Coba ngomong bahasa Jawa dulu. Kita pakai bahasa Jawa lah biar orang-orang Lampung ini terpacu untuk keseharian pakai bahasa Lampung. Ini kita sedikit menyindir lah kultur. Kalau misalnya di Lampung ini, kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa Lampung, kesannya itu kesannya kayak katrok banget gitu ya. Tapi bener loh Kak, kita gue nih ya di sana ditanya, di sana itu ngomongnya pakai bahasa apa sih? Bahasa Lampung tak katanya? Enggak, kita pakai bahasa Indonesia. Semua. Padahal orang Lampung, iya. Mereka gitu. Padahal saya juga ini udah berpuluh-puluh tahun nih tinggal di Lampung, nggak bisa bahasa Lampung. Padahal saya bukan orang Jawa, nggak tinggal di Jawa, jadi bisa bahasa Jawa. Bener, soalnya kenapa kita di Jawa itu semua rata-rata pakai bahasa Jawa keseharian. Coba ngomong Jawa. Jawa. Ngomong Jawa. Sapa dulu sahabat-sahabat bangsat pakai bahasa Jawa. Oke, konco-konco. Oke, konco-koncoku are-are Lampung, entah itu Dendi, di Lampung Barat ataupun Dendi, pokoknya subscriber apa? Bangsat SNB Power, tetap jadi SNB Power sejati, sing iso angkat munggah no channel yang dibangun secara bersama. Jangan lupa subscribe ya. Iya, subscribe, bener. Apalagi nih, kayak asik lah pokoknya. Jadi seorang perantauan itu intinya dari kita sendiri ya. Iya, dari kemauan gitu. Mau apa enggak. Tapi kalau kita dipaksa sama aja. Iya. Bakal nihil hasilnya, nggak ada apa. Jadi ada keniatan dari di dalam diri kita ya. Betul sekali. Untuk bisa memanage segala sesuatunya. Betul. Baik dari segi ya tadi harus jauh dari keluarga. Betul. Terus harus juga bisa memanage keuangan. Terus juga harus bisa jaga diri karena bebas benar. Apalagi laki-laki kan nggak ada bekas ya. Iya benar. Kalau perempuan ada bekasnya kan. Kalau laki-laki kan udah bekasnya nggak ada gitu. Jadi kalau mau nakal bisa nakal, tapi tergantung keimanan seseorang ya. Karena memang kalau misalnya kita jadi perantauan itu kita bisa jadi orang yang lebih kuat
Dulu orang-orang tua kita itu rata-rata pasti perantauan. Jadi kita bisa lihat lah orang-orang tua dulu tuh jauh lebih tangguh lah daripada anak-anak sekarang. Jadi jangan pernah ragu untuk jadi seorang perantauan, karena kalau dengan kalian merantau ya bisa lah insya Allah cita-cita dan keinginan bisa terwujud. Sama teman itu pasti banyak. Teman-teman itu pasti banyak. Oke, itu ya obrolan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang punya cita-cita buat jadi perantauan, buat kuliah di mana, sekolah di mana, punya semangat untuk itu ya. Jangan lupa obrolin.